Assalamualaikum. Kali ini kita masuk ke pembahasan bagaimana mengkonversi diagram transisi ke tabel transisi. Begitupun kebalikannya, bagaimana mengkonversi dari tabel transisi ke diagram transisi. Kali ini yang kita konversi terlebih dahulu adalah diagram DFA. Nah, untuk diagram transisi yang A di sini kita konversi ke tabel transisi. Kita analisa dulu di sini untuk diagram transisinya. Kita lihat himpunannya ada apa aja? Apa state-nya? Ada berapa state di sini? Oke. Kita lihat di sini ada key 0. Ada key-nya. State-nya ada key 0, key 1, dan key 2. Kemudian untuk simbolnya ada apa aja? Simbolnya ada A dan B. Jadi simbolnya ada A dan B. Kemudian untuk state awalnya adalah key 0 di sini yang pertama. Ini adalah state awal. Key 0. Kemudian untuk state akhirnya ditandai dengan double cincin. Ini adalah state akhir. Berarti state akhirnya adalah key 2. Nah, selesai mencari DFA dari tabel diagram yang di atas. Sekarang baru kita masukkan ke tabelnya. Dari diagram kita rubah ke tabel. Karena simbolnya ada 2, berarti ada 3 kolom. Karena ada 3 state, berarti ada 4 baris. Kita buatnya seperti itu. Jadi, jika state-nya ada 4, buatnya 5. Karena ditambah dengan di sini transisinya. Ini adalah simbolnya yang atas. Simbolnya A dan B. Kemudian yang kiri, ini diisi dengan state-nya. Key 0, key 1, key 2, dan seterusnya. Sekarang kita isikan nih. Dari key 0 yang ini, di input A, itu hasilnya key 1. Kemudian untuk key 0, salah lihat. Untuk key 0 di input A. Nah, key 0 di input A. Itu hasilnya key 0. Kemudian key 0 di input B. Key 0 di input B ke sini. Hasilnya key 1. Kemudian key 1 input A. Key 1 input A kemana? Ke dirinya sendiri. Ini input A. Berarti key 1 input A hasilnya key 1. Key 1 input B kemana? Ke key 2. Key 2. Kemudian key 2 input A, key 2 input A balik lagi dia ke key 1 input A, key 1. Kemudian key 2 input B ke dirinya sendiri. Ini B. Ini key 2. Selesai. Ini konversi dari diagram transisi ke tabel transisi untuk gambar A. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, di sini ada 2 simbol dan 2 state. Kita buat terlebih dahulu. Kalau 2 simbol berarti tambah 1 berarti ada 3 kolom. Ada 3 kolom. Nah, ini untuk simbolnya. Simbolnya adalah A dan B. Kemudian state-nya ada 2. Key 0 dan key 1. Oh iya, lupa. Kita belum buat DFA-nya. DFA-nya kita buat dulu di sini. Key-nya itu adalah key 0 dan key 1. Kemudian simbolnya adalah A dan B. State awalnya key 0, state akhirnya key 1. Oke? Kita masukkan ke sini. Key 0. Key 0 di input A hasilnya key 1.
Q0 di input B hasilnya Q1. Kemudian Q1 di input A hasilnya Q1. Q1 di input B hasilnya Q0. Selesai. Untuk contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Untuk diagram yang C, kita buat DFA-nya dulu. DFA. DFA-nya. Q-nya adalah Q0, Q1, Q2, Q3. Ada 4 state di sini. Q adalah himpunan state-nya. Sigma di sini ini adalah simbolnya. Simbolnya adalah bit string ya. Di sini ada 0 dan 1. 0. Oke. Kemudian untuk state awalnya ada Q0. State akhirnya ada yang double cincin yang mana? Hanya di Q0 juga. Oke. Selesai kita buat DFA-nya. Sekarang kita buat tabel transisinya. Karena simbolnya ada 2, berarti ada 2 kolom kita buat. Dan karena state-nya ada 4, berarti 5 baris. Kita buat 3 kolom ke bawah. Dan 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Nah, ini inputannya 0, ini 1, di sini Q1, di sini Q2, di sini Q3, di sini ini Q0. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Oke. Sekarang kita isi nih. Q0 di input 0 hasilnya. Q0 di input 0 menuju kemana nih? Ke Q2. Kemudian untuk Q0 di input 1 menuju ke Q1. Kemudian Q1 di input 0. Q1 di input 0, lihat di sini menuju ke Q3. Q1 di input 1 menuju ke Q0. Q0. Sekarang Q2 di input 0. Q2 di input 0 menuju ke Q0. Q2 di input 1 menuju Q3. Q3 di input 0 menuju ke Q1. Q3 di input 1 menuju ke Q2. Selesai sampai di sini. Inilah konversi dari diagram transisi ke tabel transisi untuk DFA. Dimana untuk DFA memang selalu tepat 1. Jadi tabelnya itu rapi. Karena selalu tepat 1. Sekarang kita lanjut ke konversi dari tabel transisi ke diagram transisi.